Halo teman-teman semua, jadi beberapa hari ini aku udah merenung gitu ya, istirahat, recharge, refresh lagi. Karena gimana pun saat kita berjuang, kita juga butuh break, kita juga butuh istirahat, kita juga butuh untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan diri kita lah gitu. Nah terus aku udah kembali lagi, siapkah kalian? Nah aku cuma mau share nih beberapa refleksi dari apa yang terjadi, apa fenomena yang baru kita alamin sebagai generasi ini gitu ya. Yang pertama, kita semua udah bangun, kita semua udah bangkit, kita semua udah melek terhadap situasi yang terjadi di negara kita. Kita semua saling peduli, saling bahu-membahu. Gimana sih caranya bisa memperbaiki negara ini? Kita yang tadinya nggak saling kenal, nggak pernah kolaborasi, akhirnya jadi kolaborasi, bersatu menjadi satu. Dan ini jadi kekuatan yang besar banget teman-teman gitu ya. Jadi terlepas dari perdebatan apakah 17+8 itu adalah konten atau materi yang merepresentasikan seluruh masyarakat, terlepas dari semua itu, tapi setidaknya kita sudah mengantarkan aspirasi itu sampai didengar oleh wakil-wakil kita atau karyawan-karyawan kita gitu ya di parlemen. Yang kedua, kita juga perlu melihat gitu ya kondisi masyarakat kita. Sebenarnya kita itu kuat saat kita berkolaborasi, saat kita saling dukung, saat kita saling bangun dengan visi satu, yaitu gimana caranya mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan sesuai dengan potensi bangsa ini. Karena kalian-kalian ini kerennya luar biasa gitu kan, dan alam kita itu sangat kaya yang banyak nggak dimiliki sama negara-negara lain, dan mirisnya kok malah mereka lebih sejahtera daripada negara kita. Yang lumayan sedih ya yang aku lihat dari situasi ini adalah kita runtuh saat kita tuh mudah untuk dipecah belah teman-teman. Kita mudah untuk digiring opininya terhadap segala sesuatu yang personal, yang menyerang personal gitu kan, yang tentang dia siapa sih? Emangnya dia pantas ya bersuara? Padahal bersuara itu adalah hak dari setiap manusia dan hak dari setiap individu. Setiap individu punya hak untuk bersuara, boleh untuk menyampaikan aspirasinya gitu kan. Tapi kritik-kritiknya itu banyak menyerang pribadi, personal gitu. Dan ini menyedihkan sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita aware aja sama situasi yang memang saat ini sedang terjadi. Dan yuk bersama-sama kita ubah teman-teman. Jadi kita nggak usah lagi nih ngomong-ngomongin gosip-gosip artis, ngomong-ngomongin kehidupan orang lain, karena itu nggak berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas hidup kita ataupun perbaikan terhadap bangsa ini. Dan justru ini refleksi ya teman-teman, bahwa kalau kemarin-kemarin itu kita lebih banyak fokus ke kehidupan orang lain, ke topik-topik yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hidup kita dan hidup masyarakat luas, akhirnya apa? Akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang dilanggengkan oleh karyawan-karyawan kita, dan kita nggak sadar kalau mereka melakukan itu, atau kita nggak didengar karena suara kita belum bersatu. Perbaikan bangsa ke depannya, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua teman-teman. Dan kita udah refleksi gitu ya, generasi sebelumnya, boomers gitu, banyak banget yang bener-bener gila hormat, dan mereka bener-bener kayak mau diperlakukan spesial tanpa harus berbuat atau berkontribusi apa-apa yang spesial. Dan ini memalukan sekali gitu, dan mereka sangat maruk gitu ya. Ini aku nggak bilang semua, tapi banyak dari mereka yang sangat maruk, mau mengeruk segala macam untuk kepentingan pribadi, dan udah nggak punya empati, mati empatinya untuk peduli dengan orang-orang lain yang ada di bangsa ini. Dan ini harus kita ubah teman-teman sebagai generasi yang baru. Gimana caranya kita bisa mengubah ini? Kita tuh harus mulai mengenal emosi-emosi kita gitu. Saat kita marah, kenapa sih kita marah? Apakah kita marah karena kita melihat ketidakadilan, atau kita nggak suka aja ngelihat orang, kok orang bisa bersuara lantang seperti itu, kok aku nggak bisa gitu. Nah, kemarahan-kemarahan yang ternyata memang mungkin bersumber dari luka, itu memang harus kita obatin. Dan juga bumi gonjang-ganjing teman-teman, di negara kita ini luar biasa gitu ya. Setiap hari ada aja beritanya yang menyedihkan. Nah, kita harus bisa mengelola emosi, karena bagaimanapun apapun yang terjadi, hidup kita memang harus terus berjalan teman-teman, dan gak ada yang bertanggung jawab terhadap diri kita selain diri kita sendiri. Jadi penting banget untuk kita juga mulai mengenal diri kita. Kita itu value-nya apa, prinsipnya apa, apakah benar kekayaan itu satu-satunya yang mau kita capai dari hidup, atau ada value-value lain seperti kejujuran, akuntabilitas, membela ketidakadilan misalkan. Nah, itu kan justru jauh lebih berkontribusi terhadap hidup kita dan juga kelangsungan hidup masyarakat. Kita akan terus ya pantau pemerintah dan kebijakan-kebijakan mereka, tapi di saat yang bersamaan kita juga harus membangun hidup yang benar-benar kita mau. Karena hanya dari individu-individu yang bisa kuat, yang hidupnya bisa maju, menjadi kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini menjadi pekerja, masuk dalam pemerintahan gitu kan, dan akhirnya itu menjadi sistem. Jadi sistem yang korup itu juga dimulai dari individu-individu yang korup. Jadi teman-teman, sambil kita memang memantau situasi negara kita, kita juga harus terus semangat untuk mengenal diri kita, dan ini adalah saatnya membangun hidup yang kita mau.